Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesehan Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kuantitatif. Dan video ini adalah lanjutan dari sesi buffer, yaitu bahas FS subscriber. Dan video kali ini fokus kita adalah ke perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kita tahu bahwa materi ini selalu ada di tes CPNS, baik dari tahun ke tahun dan juga di sekolah kedinasan, itu selalu ada. Maka di sini di video kali ini kita akan membahas konsepnya dan beberapa contoh soal yang mungkin baru sederhana. Nah, setelah ini nanti di video selanjutnya kita akan membahas soal tentang materi yang sama, tentu saja dengan soal yang lebih hot. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan yang sebenarnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian soal tantangan dari video yang sebelumnya. Teman-teman yang belum menyaksikan di video di bagian yang ke-7, silahkan bisa dicek dulu tentang bagaimana kita berhitung cepat. Nah, setiap video itu kita akan berikan latihan soal atau soal tantangan dan akan kita bahas di video setelahnya. Nah, video ini bagian slide ini adalah pembahasan dari bagian yang sebelumnya. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk soal yang satu ini ya teman-teman ya. Baik, di sini soalnya adalah hasil dari 111 pangkat 2 dikurangi 109 pangkat 2 sama dengan, nah di sini langsung saja kita bahas. Kemarin kalau kita menemukan bentuk soal seperti ini, maka kita bisa tuliskan angka-angkanya ya teman-teman ya. Yang di depan 111, yang belakang 109, di sini 111, yang belakang juga 109. Kalau bentuknya adalah pengurangan angka kuadrat, maka di sini yang satu boleh kita berikan positif, yang satu boleh kita berikan negatif. Atau dibalik juga boleh, yang depan negatif, yang belakang positif. Itu nanti akan sama saja ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita hitung 111 ditambah 109 itu 220. Kemudian dikalikan dengan 111 dikurangi 109, itu hasilnya adalah 2. Baik, maka 220 dikalikan 2 tentu saja hasilnya adalah 440. Nah, gitu saja ya teman-teman ya. Ya, untuk teman-teman yang baru melihat video ini silahkan cek video sebelumnya. Nah, karena triknya, cara lengkapnya, konsepnya itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke materi utama kita, yaitu tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Langsung kita berikan contoh soalnya. Saya bacakan dulu. Sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin menempuh jarak 80 km. Banyak bensin yang diperlukan mobil itu untuk menempuh jarak 200 km adalah. Nah, sebelum kita membahas soal ini teman-teman ya, akan saya sampaikan dulu tentang perbandingan yang senilai dan berbalik nilai. Nah, di sini teman-teman, kita bisa melihat bahwa kasus pada soal ini mobil itu menghabiskan 4 liter. Maka di sini saya tuliskan 4 liter terlebih dahulu. Nah, menempuh jarak berapa? 80 km. Nah, kemudian banyak bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 200 km. Nah, kalau 200 km menghabiskan bensin berapa? Nah, ini pertanyaannya. Boleh kita misalkan di sini X ya teman-teman ya, yang akan kita cari. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, jadi semakin banyak bensin yang disediakan atau yang kita siapkan, maka jarak yang ditempuh akan semakin besar. Setuju ya teman-teman ya? Saya ulangi ya. Jadi semakin banyak bensin yang kita sediakan, maka semakin jauh jarak yang bisa kita tempuh. Oke, setuju ya? Nah, begitu juga ketika semakin sedikit bensin yang disediakan, maka jarak tempuhnya juga akan semakin sedikit. Setuju ya teman-teman ya. Jadi tadi bensin ya, di sini hubungannya adalah bensin dengan jarak ya. Jadi kalau di sini bensinnya sedikit, maka jaraknya juga akan sedikit, begitu ya. Oke. Kemudian kalau di sini ini bensin, semakin banyak bensin yang disediakan, maka jaraknya juga semakin banyak atau semakin jauh. Nah, kalau teman-teman menemukan
kasus yang seperti ini, maka ini adalah termasuk soal perbandingan senilai ya. Jadi salah satu variabel itu semakin sedikit, maka variabel yang lain juga akan semakin sedikit. Yang satu semakin banyak, yang satunya semakin banyak juga. Nah, itu namanya perbandingan senilai. Oke, sekarang kita akan langsung saja mengerjakan soal ini ya. Jadi di sini kalau perbandingan senilai kita cukup ya, ketika ini tadi saya tuliskan seperti ini, maka kita cukup memberikan pembagian saja. Jadi 4 dibagi X sama dengan 80 dibagi 200 km. Jadi atas dibagi bawah sama dengan atas dibagi bawah. Kalau saya tuliskan berarti jadi 4 dibagi X sama dengan 80 dibagi 200. Oke ya, saya tidak mengubah tempatnya, yang berada di kiri tetap di kiri, yang berada di atas tetap di atas, di bawah tetap di bawah, di kanan tetap di kanan. Karena ini perbandingan senilai. Oke, nah kalau kita sudah bisa menuliskan bentuk seperti ini, maka kita sudah bisa langsung saja menghitungnya. Nah yang pertama 80 dibagi dengan 200 kita sederhanakan dulu ya. Kita bagi dengan 10, maka di sini nolnya kita buang. Tinggal 8 dibagi dengan 20 kita bagi 4. Yang atas dapat 2, ini bagi 4 dapat 5. Maka kita tuliskan 4 dibagi X sama dengan 2 dibagi 5. Oke, karena kita akan mencari X, kita kali silang ya teman-teman ya. Jadi penyebut mengalihkan ke ruas yang sebelahnya. Nah berarti di sini 4 dikalikan 5, ini kali ya, saya menuliskan titik artinya kali, sama dengan 2 dikali X. Maka 4 dikali 5 hasilnya 20. 20 sama dengan 2 kali X. Nah berarti X-nya sama dengan 20 dibagi 2, maka X-nya adalah 10. Oke, jadi di sini X-nya nilainya adalah 10 liter. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi semakin banyak bensinnya, jarak tempuhnya semakin jauh atau semakin banyak juga. Nah, kalau semakin sedikit bensinnya itu juga akan semakin sedikit jaraknya. Nah, nanti teman-teman kalau menemui soal tentang perbandingan seperti ini, teman-teman harus menalar dulu, harus melogika dulu. Kira-kira ini perbandingan senilai atau berbalik nilai seperti itu. Oke, cukup ya untuk perbandingan senilai. Sekarang kita akan masuk ke perbandingan berbalik nilai. Oke, perhatikan ya teman-teman ya, saya bacakan dulu soalnya. Seorang ibu membagikan kue kepada 28 anak. Masing-masing mendapatkan 4 potong kue. Jika kue itu dibagikan kepada 16 anak, banyak kue yang diterima masing-masing anak adalah berapa? Baik, nah di sini kalau saya tuliskan berarti 28 anak itu mendapatkan masing-masing ya, mendapatkan 4 potong. Oke, nah kalau 16 anak, nah 16 anak kira-kira mendapatkan berapa potong? Oke, di sini saya misalkan variabelnya Y yang akan kita cari. Nah, kita harus menalar atau melogika dulu ya. Langkah yang pertama adalah apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai begitu. Nah, kalau senilai tadi kan semakin banyak itu kan semakin banyak juga variabel yang lain. Jika semakin sedikit yang lain gitu. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, oke, berbalik nilai saya tulis di sini. Nah, di sini variabelnya apa? Variabelnya yang pertama adalah jumlah anak ya. Jumlah anak kan, yang satu adalah potongan kue ya gitu ya, potongan kue. Kalau teman-teman sudah bisa tanpa menuliskan seperti ini tidak masalah. Ini saya tuliskan supaya memperjelas penjelasan saya ya. Nah, di sini jika semakin sedikit anaknya, coba teman-teman bisa dinalar dulu ya. Kalau semakin sedikit anaknya, maka setiap anak akan mendapatkan potongan kue yang lebih banyak. Ya, setuju nggak? Ya. Jadi misalkan ada 1 potong kue hanya dibagikan kepada 2 anak, maka akan mendapat separuh-separuh kan. Kalau 1 kue dibagikan ke 100 anak, nah setiap anak akan mendapatkan sedikit kan begitu. Jadi jika semakin sedikit anaknya, potongan kue yang didapat semakin banyak. Begitu juga kalau anaknya itu semakin banyak, maka setiap anak akan mendapatkan potongan kue yang lebih sedikit. Setuju ya teman-teman ya? Jadi yang di sini sedikit, di sini jadi banyak, sini jadi sedikit. Nah, kalau ketemu seperti ini, maka ini adalah termasuk perbandingan berbalik nilai.
Oke, paham ya? Nah, untuk caranya teman-teman, ada sedikit perbedaan dengan soal sebelumnya. Kalau perbandingan berbalik nilai, itu kita juga bisa menuliskan seperti ini. 28 dibagi 16 sama dengan, nah ini dibalik teman-teman. Kalau tadi kan 4 dibagi Y kalau kita berdasarkan soal pertama. Nah, di sini itu dibalik, jadi Y per 4. Nah, gitu aja. Namanya berbalik ya dibalik aja gitu ya. Maka di sini boleh kita tuliskan 28 dibagi 16 sama dengan Y dibagi 4. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bukan 4 dibagi Y ya. Kalau 4 dibagi Y maka itu perbandingan senilai. Paham ya? Baik, kalau paham sekarang kita akan menyederhanakan dulu. 28 dengan 16 kita bagi dengan 4 ya. Di sini 7, di sini 4. Oke. Berarti 7 dibagi 4 sama dengan Y dibagi 4. Oke, karena penyebutnya sudah sama-sama 4, kita bilangkan boleh. Maka Y-nya ketemunya sama dengan 7, begitu. Atau kalau mau menggunakan cara panjangnya, kalau teman-teman bingung, ya boleh kali silang dulu. 7 kali 4, ya 4-nya ngalikan ke sana, ini 4-nya kalikan ke sana. Sama dengan 4 kali Y gitu kan. Berarti kan Y-nya sama dengan 7 kali 4 itu 28 dibagi dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan 7. Sama saja teman-teman ya. Jadi kalau ketemu penyebutnya sama, langsung aja dicoret. Oke, berarti Y-nya sama dengan 7. Baik, berarti jawabannya adalah 7 kue. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Baik, mungkin itu dulu pembahasan kita teman-teman. Jangan lupa di sini kita masih ada soal tantangan. Satu soal tantangan silahkan bisa dibaca dan dijawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu dulu pertemuan kita di video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman yang punya soal atau punya ide kita mau bahas apa, silahkan dikirimkan di Instagram via direct message atau di pesan langsung, atau bisa melalui Telegram yang mana di grup Telegram juga sudah ada. Baik, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini. Jangan cara share video ini ke teman, saudara pejuang sekolah kedinasan ataupun CPNS 2023. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.